Swastiastu, alit-alit sarang sami, ring dijojo magenah, dumugi statik anak rahayu. Kecuduk malih ring pepelajaran bahasa Bali rahana mangkin, sarang bapak nih. Nah, dawak dumun sane sampun lintang, jadi 1 minggu yang lalu, nike bapak sampun ngizinin alit-alite imbe, contoh indik satwa wali sampai intai, utawi raringkesan geguritan sampai intai. Nah, sana mungkin bapak acang ngewahas akidik ngeninin indik satwa sampai intai puniki. Satukan ening bapak cingakin ring tugas sane sampun alit-alit karyanin sane mungguh ring form punika akehan sane iwang gitu nggih. Nah, niki sampai ingtai. Nah, sampai ingtai di sini itu menceritakan tentang ingtai dan ibabah gitu nggih. Jadi dulu diceritakan ada seorang wanita yang bernama Nyonya Ingtai. Jadi zaman dulu di sini, kalau Bapak tidak salah tangkap, itu untuk memperoleh pendidikan, zaman dulu yang berhak untuk bersekolah itu adalah para lelaki. Jadi untuk yang perempuan itu tidak diperbolehkan seperti itu. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan cewek walaupun dan cowok itu sama-sama saja boleh itu mengikuti pendidikan. Nah, diceritakan di sini, Nyonya Ingtai ingin sekali untuk menempuh pendidikan atau ingin bersekolah. Maka dari itu, dia menyamarlah menjadi seorang laki-laki. Nah, begitu. Jadi dari negaranya untuk mencari sekolah itu lumayan jauh. Jadi dia berjalan dari rumahnya itu sudah mengenakan atau sudah menyamar menjadi seorang laki-laki. Nah, di tengah perjalanan untuk menuju sekolah, bertemulah dia dengan seorang laki-laki yang bernama si Babah Sampik. Nah, jadi di sini si Sampik ini adalah memang seorang laki-laki. Berbeda dengan si Nyonya. Kalau si Nyonya di sini kan dia menyamar menjadi seorang laki-laki. Nah, jadi di tengah perjalanan ini si Nyonya ini bertemu dengan si Sampik terlebih dahulu, baru berangkat secara bersamaan ke sekolah dengan si Babah Sampik. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya si Nyonya ini bisa menempuh pendidikan di sekolah dengan menyamar menjadi seorang laki-laki. Nah, seiring berjalannya waktu, sangat akrablah di sini bergaul antara si Sampik dengan si Nyonya Ingtai seperti itu. Nah, diceritakan di sini dalam proses penyamarannya si Nyonya, di sini si Sampik ternyata mengetahui bahwa si Nyonya ini adalah seorang laki-laki, maka muncullah rasa gitu ya. Muncullah rasa atau muncul benih cinta dari si Sampik terhadap si Nyonya. Ya wajar lah ya, lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Jadi cerita ini lebih cenderung dia menceritakan tentang kisah percintaan antara si Sampik dengan si Nyonya. Nah, namun setelah diketahui oleh orang tuanya si Ingtai ini, si Nyonya Ingtai, pertunangan atau hubungan si Sampik dengan si Nyonya ini tidak disetujui. Nah, seperti itu. Kenapa demikian? Karena si Nyonya ini sudah dijodohkan oleh orang tuanya di sana, yaitu si namanya Bandar Macun kalau nggak salah. Seperti itu. Ya, biasalah zaman dulu kan seperti itu, ada istilah perjodohan seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu,
Karena saking cintanya di sini si Sampik dengan si Nyonya. Si Nyonya ini meminta pembuktian dari si Sampik bahwa dia memang benar-benar mencintai si Nyonya. Maka dari itu diberikanlah si Sampik ini suatu batas untuk melamar dia. Jadi kalau si Sampik melamar si Ingtai, itu Ingtai ini bersedia untuk kawin lari dengan si Sampik seperti itu. Jadi si Sampik di sini diberikanlah sebuah syarat atau bisa dikatakan ya persyaratan lah bahwa dia harus mencari saya pada tanggal ini ya. Tadi dari pembicaraan si Nyonya dan si Sampik ini, ternyata si Sampik memperkirakan tanggal perjanjiannya itu salah tafsir. Nah, terlambatlah si Sampik untuk melamar si Nyonya. Nah, karena terlambat, jadinya si Nyonya keburu dilamar oleh si Bandar Macun. Nah, akhirnya si Nyonya Ingtai ini menikah dengan si Bandar Macun. Nah, karena hal tersebut galaulah si Sampik. Jadi karena putus cinta seperti biasa, si Sampik ini sangat sedih dan galau sampai berakhir dalam kematian. Nah, seperti itu. Jadi begitu kisah antara si Sampik dan si Nyonya. Nah, jadi dalam hati mereka berdua, walaupun dia tidak bisa bertemu atau menjalin hubungan secara sekali, jadi dia ingin menjalin hubungannya secara niskala. Maka dari itu, ketika si Nyonya ini melayat ke kuburannya si Sampik, di sanalah secara ajaib kuburan si Sampik ini kebuka. Jadi masuklah si Nyonya ini ke kuburan si Sampik. Nah, akhirnya mereka di sanalah bertemu seperti itu. Begitulah, sekarang giliran ya, sekarang si Bandar Macun yang galau. Nah, pada akhirnya si Sampik dan si Ingtai bisa dia bersatu, tetapi di alam kubur. Seperti itu kisah percintaan zaman dulu nih, kenten manut ring carita Sampik miwah Ingtai. Dadosnya ya ning nyingakin ring unsur intrinsiknya nih. Nah, gini kan, udah gini unsur. Nah, gini unsur intrinsik sanementen ring satu niku tema. Jadi tema sanementen ring carita Sampik Ingtai puniki wantah kapitresnan gitu. Jadi kisah percintaan. Sapun kita ngan ini nitik lelintihan alur yang digunakan dalam satwa Sampik Ingtai ini adalah alur maju gitu. Duaning cerita yang tokoh-tokoh punika dari awal sampai akhir kejadian. Jadi tidak ada istilahnya flashback. Nah, seperti itu. Mungkin lanjut Bapak ring tokoh dan penokohan. Tokoh sanementen ring carita satu Sampik Ingtai puniki seni kesatuayang mentah bentan ketiga. Inggih punika si Sampik Ingtai miwah si Bandar Macun. Nah, sepunika saben dinten ring latar yen Bapak sing ngakin ring tugas teliti sampun sami dominan benah nggih. Wenten saningange latar genah punika ring Waciu Negari dados seperti itu. Nek kaya bahasa dados teliti darah mapikah wenten kaya bahasa sandisan. Nah, sapunika teler makin langsung wonten ring amanat piteket sanementen ring carita Sampik Ingtai puniki ini Bapak cingakin nika wonten akeh amanat nggih.
Amanat sanika pertama punika yening ring pendidikan nenten dados minayang sane lanang miwah sane wadon. Jadi tidak boleh membeda-bedakan kelamin. Baik itu kelamin ketika dia berjenis kelamin perempuan tidak boleh sekolah, kalau laki-laki baru boleh sekolah, tidak boleh seperti itu. Jadi wajib ada kesetaraan atau kesamaan gender gitu nggih. Sampurgentan yening amanat sanika ping kalih, kalau memang benar-benar cinta gitu nggih, ayo lakukanlah pengorbanannya. Jadi apapun permintaan itu kalau memang kita sayang dengan dia, asik ngomongin percintaan ini ya. Ya wajib membuktikan, jangan meniru si Sampek ya. Dikasih tenggang waktu tanggal ini dia datangnya ngaret. Ya otomatis pelaibang timpal dan tunangan ya. Nah, seperti itu. Dan di diri positifnya, kalau bisa boleh anak-anak meniru kisah percintaannya si Nyonya dan si Sampek yang sangat memang benar-benar saling mencintai. Cuman karena si Nyonya Ingtai ini kan juga harus mengikuti perintah orang tuanya sebagai wujud baktinya kepada sang guru rupake. Nah, sekali punika presiden Bapak Katurang indek unsur intrinsik sana wenten ring 1 Sampek Ingtai. Ini wenten pitaken terus diskusikan ring grup WA. Nggih modal sekali punika presiden Bapak Katurang kirang langkung lungsur gang rene Sinampura putra Bapak Antek Paramasanti. Om Santi 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 Om.